Kadang perjuangan yang kita mulai bersama justru berakhir sendirian. Di Aceh Singkil ada kisah seorang perempuan bernama Melda Safitri atau akrab disapa Fitri yang viral karena diceraikan suaminya tepat sebelum pelantikan sang suami sebagai ASN P3K. Tapi yang bikin kisah ini viral bukan sekadar kesedihannya melainkan kekuatannya. Fitri bukan siapa-siapa. Ia hanyalah perempuan sederhana yang hidup di sebuah desa kecil di Aceh Singkil. Dari tahun 2020 ia dan suaminya berjuang dari nol jualan sayur, cabai, sampai gorengan demi menutup kebutuhan sehari-hari. Baju pelantikan itu saya yang belikan dari hasil jualan. Uangnya dari gorengan. Saya bantu dia dari belum kerja sampai lulus P3K, ucap Fitri dengan suara lirih dalam sebuah wawancara. Namun 3 hari sebelum momen bahagia itu tiba semuanya runtuh. Tanggal 14 Agustus. Hari yang awalnya biasa berubah jadi luka. Sang suami pulang kerja dan marah karena tidak ada lauk di rumah. Fitri menjawab pelan, "Kamu nggak kasih belanja jadi apa yang saya masak." Tak lama sang suami pergi. Mengemasi bajunya, meminjam motor tetangga dan kembali hanya untuk menjatuhkan kata yang mengubah segalanya. "Kamu Fitri, saya ceraikan 1, 2, 3. 3 hari kemudian, sang suami dilantik sebagai P3K. Dan Fitri hanya bisa menonton video pelantikan itu di layar ponselnya sambil menahan air mata. "Dia ceraikan saya karena mau jabatan. Padahal kami berjuang bareng dari nol," katanya, getir. Video tangisan Fitri saat mengemasi barangnya menyebar cepat di media sosial. Tagar hashtag istri pejuang baju korpri dan hashtag Fitri Aceh Singkil membanjiri TikTok dan Instagram. Ribuan komentar mengalir. Dia beli baju korpri pakai uang hasil gorengan, tapi ditinggal pas suaminya naik jabatan. Hargai perempuan yang berjuang dari nol. Semoga Allah angkat derajat Ibu Fitri lebih tinggi dari yang menyakitinya. Kisah ini menyentuh banyak hati karena di balik kisah Fitri ada potret yang sering kita temui di kehidupan nyata, perempuan yang berjuang bersama tapi ditinggalkan setelah pasangannya merasa sudah mapan. Namun, dari luka itu lahir kekuatan baru. Fitri tidak dibiarkan sendirian. Banjir dukungan datang dari seluruh Indonesia. Seorang pengusaha perempuan Aceh, Sheila Saukia, datang langsung menemui Fitri. Ia memberikan bantuan modal usaha bukan karena kasihan, tapi karena kagum. "Kita bantu bukan karena iba, tapi karena Ibu Fitri perempuan kuat. Dia nggak minta belas kasihan, cuma ingin berdiri di kakinya sendiri," ucap Sheila dalam unggahan videonya. Tak hanya itu, Gerakan Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak dalam kurung Germas PPA juga turun tangan, siap memberi pendampingan hukum dan psikologis. "Kami ingin memastikan Ibu Fitri mendapat keadilan. Tidak boleh ada perempuan yang ditinggalkan setelah berjuang dari nol," kata Wakil Ketua Germas PPA, Rica Parlina. Tekanan publik membuat Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, ikut turun tangan. Ia memanggil pihak terkait dan mempelajari apakah ada pelanggaran etika atau disiplin dari sang suami sebagai aparatur negara. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi soal pemecatan. Dalam aturan kepegawaian, persoalan rumah tangga memang tidak langsung menyebabkan pemberhentian, kecuali terbukti melanggar etika berat atau hukum. Di sisi lain, beredar kabar bahwa sang suami menyesal dan ingin kembali, tapi belum ada konfirmasi dari pihak keluarga. Kini ia tidak sendiri. Setiap hari ada warga yang mampir. Ada yang beli gorengan, ada yang sekadar memberi semangat. "Saya tidak malu. Saya cuma ingin dihargai," kata Fitri dengan mata berkaca-kaca. Kini, Fitri bukan lagi korban. Ia adalah simbol keteguhan perempuan Indonesia yang bisa jatuh tapi tidak menyerah. Yang kehilangan tapi tidak kehilangan harga diri. Kisah Melda Safitri adalah cermin bagi banyak dari kita bahwa cinta sejati seharusnya tumbuh bersama, bukan berhenti di tengah jalan. Dalam budaya Aceh yang menjunjung tinggi kehormatan dan keadilan, dukungan masyarakat terhadap Fitri bukan sekadar empati, tapi sebuah pernyataan moral bahwa perempuan yang berjuang dari nol pantas dihormati, bukan disakiti. Kini, Fitri menatap ke depan. Dari jualan kecil di depan rumah, dari senyum anak-anaknya, dari tangan-tangan baik yang mengulurkan bantuan, ia menemukan makna baru dari kata kuat. Karena kadang air mata bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa seseorang sedang mengubah luka menjadi harapan. Untuk semua perempuan di luar sana yang sedang berjuang, ingatlah kisah Fitri Aceh Singkil. Bahwa kekuatan sejati bukan tentang siapa yang menemanimu di awal, tapi siapa yang bertahan bersamamu sampai akhir. Dan Fitri telah membuktikan bahwa yang jatuh karena cinta bisa bangkit karena harga diri.